Halo semua, oke, selamat datang kembali di channel Promdian. Di sini saya sedang membuka aplikasi Bank Saku yang dimiliki oleh Astra Finansi dan Willab. Jadi Bank Saku ini merupakan layanan perbankan digital dari PT Bank Jasa Jakarta ya. Mungkin di antara kalian juga sudah tidak asing ya dengan bank digital yang satu ini. Dari segi fitur dan juga keuntungan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Bank Saku menawarkan banyak sekali keuntungan dan juga fitur-fitur bagi para nasabahnya. Mulai dari kartu debit yang bebas biaya admin bulanan, selanjutnya bebas tarik tunai dan juga bebas transfer. Lalu yang paling utama di sini untuk bunganya, Bank Saku menawarkan bunga sampai dengan 10% per tahun. Selanjutnya ada juga fitur deposito yang menawarkan bunga tinggi dan pilihan tenor yang beragam. Itu menjadi salah satu alasan kenapa saya sampai saat ini menggunakan Bank Saku. Selain dari itu, baru-baru ini Bank Saku menawarkan fitur terbaru ya. Tentu saja untuk fiturnya banyak sekali nih yang nungguin, apalagi para pengguna setia Bank Saku. Bisa kita lihat di sini untuk fiturnya Saku Kredit ya. Jadi di bagian atas juga sudah muncul di samping nomor rekening namanya kredit. Oke, kita buka aja ya, kita masuk. Nah, di bagian kredit di sini keterangannya Saku Kredit dengan limit hingga 30 juta dan pembayaran jadi lebih fleksibel. Oke, kita masuk aja di sini untuk melakukan pendaftaran. Oke, yang pertama di sini untuk keterangannya selalu punya pilihan dengan Saku Kredit nih katanya. Selanjutnya satu limit kredit untuk beragam kebutuhan. Beli sekarang, bayar bulan depan atau rubah jadi cicilan. Kamu yang tentukan. Jadi di sini kita bisa menentukan sendiri ya terkait dengan pembayarannya. Kita geser lagi. Lalu di sini ada keterangan sumber dana alternatif yang siap siaga. Limit kredit bisa ditarik berulang ke saku utama kapanpun kamu butuhkan. Biaya hanya dikenakan saat kamu menggunakan fasilitas nih katanya. Selanjutnya kita geser lagi ke bagian yang terakhir ya. Nah, di sini ada keterangan sumber dana alternatif yang serba bisa. Saat transaksi hingga setelah transaksi, Saku Kredit bisa kamu gunakan sebagai sumber dana alternatif. Jadi itu ya terkait dengan keunggulannya. Oke, langsung saja di sini kita langsung melakukan ajukan Saku Kredit ya atau pendaftaran. Oke, yang pertama di sini untuk melakukan pendaftaran kita diminta untuk mengisi terkait dengan informasi domisili atau tempat tinggal. Mulai dari jenis tempat tinggal, selanjutnya alamat domisili, RT RW, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sampai dengan selanjutnya ya, silakan kalian isi aja terkait dengan informasi alamat tempat tinggal ini. Oke, selanjutnya yang kedua di sini kita diminta untuk mengisi terkait dengan informasi pendidikan atau pekerjaan ya. Mulai dari tingkat pendidikan, lalu nama tempat kerja, lama bekerja, status pekerjaan, dan pekerjaannya, beserta dengan detail pekerjaan. Kalian lengkapi aja terkait dengan informasi pekerjaan ini, di mana nantinya ini akan menentukan seberapa besar terkait dengan limit kredit yang akan kalian dapatkan. Lalu yang ketiga atau terakhir di sini kita diminta untuk mengisi terkait dengan informasi kerabat atau saudara ya. Jadi di sini kita masukkan aja mulai dari nama, hubungan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah mengisi beberapa informasi pribadi, kita diminta untuk memasukkan password aplikasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pengajuan Saku Kredit saya berhasil dikirim ya. Di sini keterangannya pengajuan dalam tahap verifikasi. Proses verifikasi dapat berlangsung hingga 2 hari kerja. Kamu akan menerima pemberitahuan saat proses verifikasi selesai dilakukan. Jadi di sini ada progresnya ya. Mulai dari pengajuan dikirim, lalu data verifikasi, selanjutnya pengajuan disetujui. Nah, di bagian ini kita tinggal tunggu aja ya terkait dengan pengajuan Saku Kredit yang kita kirim. Jadi terkait dengan syarat-syaratnya untuk melakukan pengajuan Saku Kredit menurut saya cukup mudah dan cepat ya. Terkait dengan data-datanya pun tidak terlalu ribet menurut saya. Jadi tadi itu hanya 3 langkah kita sudah bisa melakukan pengajuan Saku Kredit. Selanjutnya di sini kita tunggu aja sampai dengan informasi pengajuan kita disetujui atau ditolak. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini terkait dengan cara melakukan pendaftaran atau pengajuan Saku Kredit di aplikasi Bank Saku. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal menunggu informasi terkait dengan penerimaan Saku Kredit yang kita ajukan ya.
nanti akan dikirim melalui alamat email atau notifikasi dari aplikasi Bank Sakunya langsung. Oke, mungkin di next video saya akan membahas terkait dengan berapa besar limit kredit yang saya dapatkan dan juga berapa besar biaya yang harus kita keluarkan ketika kita akan menggunakan limit kredit dari Bank Saku ini. Oke, semoga videonya menambah informasi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan info notifikasi video terbaru dari channel ini yang lebih bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.